Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya? Sehat semua kan? Sehat, Bu. Udah sarapan belum ya tadi? Sudah, Bu. Siapa yang masakin masakannya? Ibu. Tadi udah bilang sama ibu ngucapin terima kasih gitu belum? Kalau udah dimasakin sama ibu? Sudah, Bu. Nah, loh itu ada yang belum. Kenapa nggak ngucapin terima kasih? Ya, lain kali kalau udah dimasakin oleh ibu, bilang terima kasih. Nah, nanti kalau kamu bilang terima kasih, nanti ibu yang masakin kamu itu juga merasa senang seperti itu. Nah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan ibu pimpin. Mari kita siapkan sikap untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya ibu akan melakukan cek hadiran terlebih dahulu. Miswa, apakah hadir? Hadir, Bu. Ya, hadir. Donatus, apakah hadir? Hadir, Bu. Mikaela, apakah hadir? Hadir, Bu. Natasha, apakah hadir? Oh, Tasya sakit. Ya, kita doakan semoga dia cepat sembuh ya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberitahukan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan belajar tentang pesan yang terkandung dalam dongeng. Selain itu, kita juga akan belajar tentang arti penting berterima kasih. Nah, ada satu lagi nih, kita akan belajar tentang gerakan non-lokomotor, gerakan memutar dan gerakan meliuk. Nah, sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu dongeng? Mikaela, apakah tahu apa itu dongeng? Bercerita, Bu. Miswa? Cerita. Donatus, apakah tahu itu dongeng? Bercerita, Bu. Oh ya, bercerita. Jadi dongeng itu merupakan cerita khayalan yang bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu kala. Nah, dongeng itu ada macam-macam. Selanjutnya, dongeng itu berisi sebuah pesan atau amanat yang pesan itu dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian, dongeng juga memiliki alur cerita yang sederhana. Ada yang tahu apa itu contoh dongeng? Kancil. Donatus, contoh dongeng? Kura-kura, Bu. Ya. Jadi, Ibu akan meminta salah satu untuk membacakan contoh dongeng yang sudah Ibu siapkan. Tolong Mikaela untuk membacakan dongeng itu. Yang mana, Bu? Yang pengembara dan sebuah pohon. Dua pengembara dan sebuah pohon. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya,
betapa tidak bergunanya pohon besar ini. pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali. Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu tidak menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Nah, itu tadi ada contoh dongeng. Ada yang tahu pesan apa yang terkandung dalam dongeng ini? Orang yang nggak tahu berterima kasih. Iya. Siapa yang nggak tahu berterima kasih? Yang teduh itu maksudnya ya? Iya. Iya. Jadi yang teduh itu udah dikasih tempat teduh, dikasih pohon yang lebat buat teduh, tapi masih menghina pohon ini, bilang kalau pohon ini tidak ada gunanya sama sekali untuk manusia. Nah, kita sebagai manusia, sama-sama ciptaan Tuhan itu harus menyayangi tumbuhan maupun hewan yang ada di sekitar kita. Seperti itu. Iya, jadi pesan yang terkandung dalam dongeng itu, kita tidak boleh menilai dan mengecek sesama makhluk hidup, yaitu hewan, tumbuhan, bahkan manusia. Minta tolong Donatus untuk membacakan pesan yang kedua. Kita harus saling peduli dan berterima kasih kepada semua makhluk hidup. Ya, terima kasih. Yang ketiga, tolong Misbah baca. Kita harus belajar untuk selalu bersyukur. Sikap bersyukur dapat dilakukan dengan mengenali makhluk hidup. Nah, kita harus bersyukur seperti yang Ibu bilang tadi di awal. Kalau kita udah dimasakin oleh Ibu atau ditolong oleh siapapun itu, jangan lupa juga untuk bersyukur. Selain bersyukur itu, kita juga jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih seperti itu. Lalu, nah, kenapa kita harus mengucapkan terima kasih pada orang lain? Apa alasannya kita harus mengucapkan terima kasih itu? Miswa, apa alasannya kalau kamu mengucapkan terima kasih? Agar orang yang sedang membantu juga menjadi Ya, jadi yang membantu kita itu juga merasa senang. Selain itu, dengan mengucapkan terima kasih, kita juga merasa bersyukur. Oh, aku terima kasih ya udah dibantu gitu. Kita juga harus merasa bersyukur seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nanti setiap kelompok Ibu meminta untuk menuliskan pengalaman yang telah dilakukan dalam hal terima kasih. Misalnya kayak tadi, kayak kalian udah dimasakin oleh Ibu, itu mengucapkan terima kasih seperti itu. Jadi nanti dalam kelompok itu bilang sama teman-temannya, tadi aku udah berterima kasih karena ini, tadi aku udah berterima kasih udah diantar sekolah seperti itu. Jadi nanti Ibu akan membagikan sebuah kertas, nanti kalian tulis saja hal-hal yang udah pernah kamu lakukan selama sebelum sekolah tadi. Jadi nanti misalnya Donatus bilang ke Miswa, tadi aku udah dipinjamin ballpoint, jadi aku mengucapkan terima kasih. Jadi nanti Miswa menuliskan hal-hal itu di kertas seperti itu.
beri waktu kalian 10 menit untuk menuliskan hal-hal yang udah kalian lakukan. Siswa, apakah merasa kesulitan untuk menulisnya? Nah, nanti setelah kalian menuliskan hal-hal yang udah kalian lakukan, nanti Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian untuk membacakan di depan teman-teman kalian. Kalian boleh menuliskan beberapa ucapan terima kasih, tidak hanya satu saja ya, boleh 3, 5, ataupun berapa sebanyak-banyaknya. Karena ini diskusi kelompok, kalian boleh menanyakan ke teman-teman kalian. Jadi, kalian tidak hanya menuliskan ucapan terima kasih yang kalian lakukan saja, tetapi kalian juga menuliskan terima kasih yang teman-teman kalian lakukan. Mikaela, sudah selesai? Nah, karena waktu sudah selesai, Ibu meminta tolong Misbah untuk membacakan di depan teman-temannya. Sini, maju ke depan. Silakan baca ya, tadi kamu bisa baca. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena sudah dibuatkan kue. Apakah teman-teman yang lainnya mendengarkan suara Misbah? Dengar, Bu. Ya, lanjutkan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kakak karena dibantu mengerjakan PR. Nah, ada lagi tadi kamu tanya sama teman-temanmu enggak? Tadi mereka ada ngelakuin apa aja, siapa gitu. Nah, Donatus, boleh nggak itu dibacakan tadi yang dilakuin udah apa aja? Oh, ya, Ya. Terima kasih, Misbah. Aku minta terima kasih kepada kakak karena sudah meminjamkan sepatu. Ya, bagus. Saya minta terima kasih kepada ayah dan ibu karena sudah antar ke sekolah. Ya, bagus. Silakan duduk. Terima kasih, Donatus. Nah, ternyata kalian tidak lupa ya mengucapkan terima kasih ketika sudah dibantu oleh siapapun itu. Oleh ibu, kakak, ayah, maupun teman-teman yang lainnya. Nah,
tidak hanya mengucapkan terima kasih kepada sesama manusia saja, tetapi kita juga harus mengucapkan terima kasih dengan tumbuhan, hewan, seperti itu. Dengan tumbuhan dan hewan kita melakukannya dengan cara yang berbeda. Untuk tumbuhan kita berterima kasih dengan menyayanginya, merawatnya, dengan memberinya pupuk atau menyiraminya setiap hari seperti itu. Kalau hewan kita menyayanginya dengan cara gimana, Mikaela? Memberi makan. Ya, memberi makan seperti itu. Nah, setelah kita mendengarkan dongeng, menuliskan ucapan terima kasih, kita juga berterima kasih kepada Tuhan yang udah ngasih kesehatan. Selain itu, kita juga harus menjaganya dengan olahraga. Bentuk lain dari sikap bersyukur adalah selalu menjaga kesehatan tubuh. Berolahraga membuat tubuh kita sehat. Tubuh kita juga sehat dengan menghirup udara yang mengandung banyak oksigen. Tanaman memberikan oksigen pada lingkungan sekitar. Dengan berolahraga di halaman sekolah, tubuh kita akan terasa lebih segar. Gerakan memutar atau meliupkan badan dapat dilakukan untuk melenturkan tubuh. Dengan demikian, otot tidak kaku dan peredaran darah lancar. Jadi, kita harus berolahraga setiap hari. Kan kalian udah lama sekali ya sekolah dari rumah, itu pastikan kalian juga jarang berolahraga. Nah, karena ini sekolahnya udah di sekolah, kita sekolah memakai masker, pulang dari sekolah maupun sebelum berangkat dari sekolah, kita juga harus menyempatkan waktu untuk olahraga terlebih dahulu. Olahraga itu nggak harus keluar rumah lari-lari atau lari mengitari halaman, tetapi kalian juga dapat melakukannya di dalam kamar atau di dalam rumah. Misalnya kalian memutar badan kalian seperti ini atau membungkuk seperti ini, itu juga udah membuat peredaran darah menjadi lancar seperti itu. Nah, ini ada gambar kombinasi gerakan memutar dan meliuk. Mari kita tirukan gambar ini ya, perlahan-lahan saja. Yang nomor 1 itu badan berdiri tegak. Coba Miswa contohkan badan berdiri tegak seperti apa? Iya, baik. Kemudian yang nomor 2 itu, kepalkan kedua tangan dan letakkan di pinggang. Seperti ini ya. Nah, kemudian putarlah badan ke kanan dan ke kiri. Seperti ini. Nah, kemudian badan kembali berdiri tegak, ini. Rentangkan kedua tangan ke depan seperti ini. Lalu putarlah badan ke arah bawah, berarti kita membungkuk seperti ini ya. Kemudian putarlah badan ke kanan bawah, jadi seperti ini. Lalu putarlah badan ke kiri bawah seperti ini. Nah, yang terakhir, liupkan badan ke atas, berarti seperti ini, seperti gambar. Nah, kalian sudah mempraktekkan satu persatu dari 9 gambar ini. Coba lakukan sekali lagi dengan cepat. Jadi tegak seperti ini, kepalkan kedua tangan, putar badan ke kanan dan ke kiri, badan kembali tegak, rentangkan kedua tangan ke depan, putarlah badan ke arah bawah, putarlah badan ke kanan bawah, putarlah badan ke kiri bawah, lalu liupkan badan ke atas. Nah, sekarang boleh duduk lagi. Jadi, dengan gerakan seperti itu, sudah dikatakan dengan olahraga. Jadi, olahraga itu nggak harus lari-lari di luar rumah ya. Jadi, kalian bisa melakukannya
di dalam rumah ataupun di dalam kamar. Dengan olahraga nanti, tubuh kalian akan menjadi sehat dan peredaran darah juga akan menjadi lancar. Jadi kalau kalian rajin olahraga, nanti kemungkinan sakit itu akan minim. Maksudnya kalian tidak akan mudah sakit seperti itu. Tidak hanya olahraga saja, tetapi kalian juga harus teratur makan dan cukup minum air putih seperti itu. Nah, kita tadi udah belajar apa aja, siswa? Mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih. Terus? Dongeng. Ya dongeng, pesan dalam dongeng. Terus apalagi yang baru kita lakukan tadi? Olahraga, ya. Jadi tadi kita udah belajar tentang pesan yang ada di dalam dongeng. Kemudian kita juga belajar arti penting dari berterima kasih. Ada yang masih ingat nggak arti berterima kasih itu apa? Kalau kita mengucapkan terima kasih itu biar apa gitu? Masih ingat nggak? Ya, sebagai wujud syukur. Ada lagi? Ya, dengan mengucapkan terima kasih kita merasa bersyukur. Selain itu, dengan mengucapkan terima kasih, orang yang menolong kita juga akan merasa senang. Kemudian tadi kita juga melakukan olahraga seperti itu. Nah, selama pelajaran tadi, kalian apakah merasa kesulitan dalam memahaminya? Ya, Bu. Gimana perasaan kalian selama belajar tadi? Senang. Senang, paling senang ngapain aja? Mendongeng. Dongeng. Oh, Udah mendongeng. Oh, olahraga ya, beda-beda ya. Ya, Bu. Ya. Kemudian tadi kan kita udah tahu nih makna dari bersyukur. Makna dari terima kasih itu kan biar merasa bersyukur seperti itu. Jadi kita nanti nggak cuma hari ini ya bilang terima kasihnya, besok ataupun kapan saja jika kalian ditolong oleh siapapun itu, oleh teman, oleh kakak, oleh adik, oleh orang tua ataupun guru di sekolah, kalian juga harus mengucapkan terima kasih ya. Jangan cuma sekali saja loh ya. Kalau ditolong harus selalu mengucapkan terima kasih seperti itu. Nah, setelah kalian belajar, Ibu akan memberikan sebuah tugas. Tugasnya bisa kalian tulis di buku kalian masing-masing. Coba kalian tuliskan gerakan dalam olahraga tadi. Kemudian coba tuliskan hal yang sudah kalian ucapkan ketika ditolong oleh orang lain. Maksudnya nanti kalian tulis saja kalau ditolong orang lain itu kayak misalnya kayak tadi dibikinin kue itu kamu tulis saja gitu. Nanti kayak hari Senin tadi udah bilang terima kasih kepada siapa aja. Terus hari Selasa itu sampai nanti pertemuan minggu depan ya nanti akan Ibu tanyakan lagi. Nah, kemudian karena waktu sudah selesai, mari kita tutup pelajaran pagi hari ini dengan berdoa. Minta tolong Donatus untuk memimpin doa. Baik, Bu. Ibu dan teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai.
Doa selesai. Terima kasih Donatus. Anak-anak, nanti setelah pulang dari sekolah, jangan lupa ya untuk sampai rumah itu cuci tangan, mandi, dan melakukan hal yang akan kalian lakukan seperti makan dan kegiatan lainnya. Terima kasih, sampai jumpa pada minggu selanjutnya. Selamat siang. Terima kasih. Oke, terima kasih.